Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Ramadhani, NPM 247544040 dari kelas 4B. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi biaya kelapa sawit, membedah akuntansi fase tanaman menghasilkan atau TM, dan proses panen berdasarkan PSAK 241. Slide pertama ini ada siklus hidup dan aliran biaya. Pada fase pertama, yaitu tanaman belum menghasilkan atau TBM, ini itu disebut dengan fase persiapan, di mana seluruh biaya yang dikeluarkan pada fase ini diakumulasikan dan dikapitalisasi pada aset sawit tersebut. Yang kedua, ada fase tanaman menghasilkan, atau disebut dengan fase pemeliharaan dan depresiasi. Kenapa? Karena pada fase tanaman menghasilkan ini itu segala biaya yang sudah dikapitalisasi pada TBM akan mulai didepresiasi atau mengalami penyusutan pada fase tanaman menghasilkan ini. Jadi segala biaya di fase ini akan direklasifikasi aset atau pemindahan akun. Juga biayanya itu dicatat sebagai beban operasional seperti beban pemeliharaan. Yang ketiga ada panen. Pengakuan tandan buah segar atau TBS pada fase panen ini itu diakui sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK 241. Yang keempat itu pengolahan PKS. Jadi pengalokasian biaya bersama CPO dan kernel. Slide berikutnya ialah melewati gerbang kedewasaan, yaitu fase tanaman belum menghasilkan ke fase tanaman menghasilkan. Jadi kelapa sawit harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, usia tanaman. Umumnya kelapa sawit harus berumur 30-36 bulan setelah tanam. Yang kedua, ketersediaan buah. Jadi kelapa sawit itu minimal 50% dari populasi tanaman di blok telah menghasilkan buah. Yang ketiga, keteraturan panen. Jadi panen dapat dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Jadi pada fase TM ini kelapa sawit itu sudah mulai menghasilkan TBS secara berulang-ulang. Selanjutnya ada reklasifikasi aset. Perubahan status akuntansi, yaitu seluruh biaya fase TBM seperti persiapan, penanaman, dan perawatan dikapitalisasikan. Nah, saat kriteria TM terpenuhi, yang kriteria 3 tadi itu, seluruh akumulasi biaya ini direklasifikasi menjadi aset tetap tanaman menghasilkan dan mulai disusutkan. Aset biologis di fase TBM diukur pada biaya perolehan, bukan nilai wajar. Di sini ada konteksnya, misal 100 hektar ditanam 3 tahun lalu. Tanggal 1 Januari 2025, maka jurnal reklasifikasinya yaitu tanaman menghasilkan TM 5 miliar pada tanaman belum menghasilkan TBM 5 miliar. Di slide berikutnya ada matriks perbandingan fase TBM dan fase TM. Yang pertama yaitu fase TBM atau tanaman belum menghasilkan. Fokus utama fisik ialah pertumbuhan dan persiapan lahan. Lalu perlakuan biaya pemeliharaan itu dikapitalisasi atau menambah nilai aset TBM. Penyusutan atau depresiasi itu tidak disusutkan karena belum siap untuk digunakan. Yang terakhir ada pengukuran aset biologis, itu diukur sebesar biaya perolehan. Yang kedua ada fase TM atau tanaman menghasilkan. Fokus utama fisiknya mempertahankan dan mengoptimalkan produksi. Pengakuan biaya pemeliharaan yaitu dibebankan ke laba rugi atau expense di periode berjalan.
Lalu untuk penyusutan atau depresiasi itu disusutkan selama masa manfaat ekonomis. Yang terakhir, pengukuran aset biologis diperlakukan seperti aset tetap PSAK 216 setelah reklasifikasi. Berikutnya ada anatomi beban pemeliharaan TM, yaitu OPEX. Yang pertama ialah pemupukan. Ini biaya pupuk ditambah biaya upah aplikasi. Contohnya ada resip pupuk 150 juta dan upah 30 juta. Lalu pemangkasan pelepah mencakup upah potong, pelepah kering. Itu masuk ke kesehatan tanaman. Berikutnya pengendalian hama, termasuk pestisida atau fungisida ditambah dengan upah semprot. Yang keempat ada biaya panen, gaji pemanen ditambah pengangkutan ke PKS. Seluruh biaya pemeliharaan ini bersifat beban operasional dan langsung memukul laba rugi bulan berjalan. Menyusutkan aset biologis atau depresiasi TM. Setelah direklasifikasi, TM diperlakukan seperti aset tetap, seperti properti atau pabrik, dan beban penyusutannya dialokasikan selama masa manfaat ekonomis. Berikut adalah hal-hal yang mempengaruhi umur ekonomis. Yang pertama ada varietas dan genetik, potensi umur dan lanjut tumbuh. Jadi semakin bagus varietas atau pohon sawit tersebut akan semakin lama juga umurnya. Tetapi juga kondisi tanah dan iklimnya itu harus bagus, seperti kesuburan tanah atau drainase, aliran air itu dia cukup selama masa tumbuhnya, dan cuacanya juga tidak terlalu ekstrim. Juga kualitas pupuk dan rawat. Pupuk juga mempengaruhi umur ekonomis, karena semakin bagus atau semakin sering pemupukan terjadi, pohon kelapa sawit biasanya akan tumbuh lebih kuat. Juga teknologi budidaya, irigasi atau alat panen. Irigasinya itu harus bagus agar tidak terjadi genangan yang mengakibatkan akar pohon sawit itu menjadi kurang kuat, dan alat panen ini agar panen yang dilakukan itu tidak merusak pohon sehingga membuat pohon ini tidak cepat untuk mati. Juga ancaman eksternal, bencana atau wabah. Berikutnya, panen dan pengakuan TBS menggunakan pendekatan PSAK 241. Jadi sesuai PSAK 241, hasil panen dari kebun sendiri diakui melalui Fair Value Less Cost to Sell atau FVLCS pada titik panen. Nilai ini menjadi harga pokok bahan baku. Contohnya nilai wajar pasar yaitu 900.000 per ton, dikurangi dengan biaya untuk menjual sebesar 50.000 per ton. Maka FVLCS TBS yaitu 900.000 dikurangi dengan 50.000, hasilnya 850.000 per ton. Contoh kasusnya, kita menghasilkan 2000 ton tandan buah segar. Jadi total nilainya 2000 ton tandan buah segar dikali dengan 850.000 FVLCS TBS. Hasilnya yaitu 1.700.000.000 rupiah. Jurnalnya, persediaan bahan baku TBS 1.700.000.000 rupiah pada keuntungan perubahan nilai wajar aset biologis sebesar 1.700.000.000 rupiah. Lalu ada dapur PKS, 3 pilar biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku atau TBS. TBS valuasi kebun sendiri atau beli pihak ketiga. Jadi ada 2 jenis bahan baku, yaitu TBS dipanen dari kebun sendiri dan TBS yang dibeli dari pihak ketiga. Di sini kita ada kasus PT Sawit Makmur yang tadi 1.700.000.000.
Yang kedua ada BTKL atau tenaga kerja langsung. Ini seperti upah operator mesin, pekerja sortasi, dan pengepakan. Contohnya kasus PT Sawit Makmur sebesar 100 juta rupiah. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik atau BOP. Ini mencakup biaya produksi tidak langsung seperti listrik, perawatan, dan depresiasi. Contoh kasus PT Sawit Makmur 130 juta. Jadi semua biaya ini itu kita total menjadi 1.930 juta rupiah. Membedah biaya overhead pabrik atau BOP. Jadi biaya-biaya yang ada di BOP ini yaitu energi, mencakup listrik dan air untuk operasional mesin dan penerangan, contoh 60 juta, yaitu kemudian penggerak, bahan bakar untuk boiler atau uap dan genset, contohnya 40 juta. Yang ketiga ada keandalan seperti biaya perawatan mesin, suku cadang, pelumas, dan teknisi, contoh 30 juta. Yang keempat biaya tetap seperti gaji mandor atau pengawas, PKS, dan depresiasi bangunan mesin PKS. Total BOP ini tidak bisa dilacak ke satu produk fisik saja, sehingga Total BOP ini tidak bisa dilacak ke satu produk fisik saja, sehingga membutuhkan alokasi biaya bersama. Berikutnya ada titik pisah atau the split off point. CPO dan kernel adalah joint product atau produk bersama. Keduanya lahir dari satu proses pengolahan TBS yang sama, hingga mencapai titik di mana mereka terpisah secara fisik. Jadi di sini kita ada total biaya BDP yang tadi itu sebesar 1.930 juta. Di sini biaya ini itu biaya gabungan antara CPO dan kernel. Ini kita ada tantangan akuntansi, bagaimana sih membagi total biaya produksi sebesar 1.930 juta rupiah ini secara adil dan rasional ke CPO dan kernel menggunakan rasio berat fisik atau tonnage. Tidak akurat karena nilai Menggunakan rasio berat fisik tidak akurat karena nilai ekonomi keduanya sangat berbeda. Jadi solusi yang harus dilakukan yaitu menggunakan metode nilai jual relatif. Jadi kita mengalokasikan biaya bersama murni berdasarkan proporsi nilai jual estimasi masing-masing produk pada titik pisah, bukan berdasarkan unit fisik. Mengapa sih metode ini terbaik? Karena mencerminkan kapasitas ekonomi dan potensi pendapatan dari setiap produk. CPO bernilai jauh lebih tinggi di pasar dibandingkan kernel, sehingga menyerap proporsi biaya yang lebih besar secara proporsional. Nah, di sini kita akan menghitung alokasi biaya bersama. Langkah pertama yaitu kita harus menghitung total nilai jual estimasi. CPO 400 ton dikali dengan 10 juta sama dengan 4 miliar. Untuk kernel 90 ton dikali dengan 6 juta sama dengan 500. Jadi total nilai jualnya sebesar 4.540 juta. Langkah kedua, tentukan proporsi ekonomi. Proporsi CPO 4 miliar dibagi dengan 4.540 juta sama dengan 88,1%. Untuk proporsi kernel, 540 juta dibagi dengan 4.540 juta yaitu 11,9%. Langkah ketiga, kita alokasikan total biaya produksi sebesar 1.930 juta rupiah itu ke CPO dan kernel. Di sini alokasi HPP CPO. Jadi 88,1% dikali dengan 1.930 juta, hasilnya 1.700 juta 440.010 rupiah. Untuk alokasi HPP kernel 11,9% dikali dengan 1.930 juta sama dengan 229.559.990 rupiah. Jadi yang terakhir hasil akhir yaitu integritas ke laporan keuangan. Jadi barang dalam proses yang tadi itu sudah kita pindahkan nih ke akun persediaan produk jadi dia udah dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan. Jurnal akhir produk jadi yaitu persediaan produk jadi CPO 1.700.440.010 rupiah.
Dan persediaan produk jadi kernel Rp229.559.990 pada barang dalam proses PKS sebesar Rp1.930.000.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.